Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, NPM 1840603018, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membuat tape singkong untuk memenuhi tugas mikrobiologi umum yang diampu oleh Ibu Aidil Adhani SPD MPD. Lalu di dalam video ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada proses persiapan, yang kedua ada proses pembuatan, dan yang ketiga ada review hasil percobaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah singkong, panci, daun pisang, ragi yang sudah dihaluskan, pisau dan sendok, lalu ada wadah yang bertutup, baskom dan air, talam dan juga kain, dan yang terakhir ada kompor. Lalu tahap yang pertama itu kita kupas kulit singkong hingga bersih dan menyeluruh. Kita kupas semua kulit singkong yang tadi sudah kita cuci. Nah, tahap selanjutnya adalah singkong yang telah kita kupas, kita cuci hingga bersih. Nah, di sini saya melakukan 2 kali proses pencucian untuk mendapatkan singkong yang benar-benar bersih. Selanjutnya, singkong yang telah kita cuci bersih, kita potong-potong hingga menjadi 2 bagian seperti ini. Tujuannya, pada saat pemberian ragi dapat menyebar hingga ke seluruh permukaan singkong. Selanjutnya, siapkan panci, lalu kita masukkan singkong ke dalam panci untuk dikukus. Nah, proses pengukusan ini membutuhkan waktu hingga beberapa menit sampai singkongnya lunak. Setelah kita mengukus singkong, kita cek singkong apakah singkong tersebut sudah lunak. Nah, setelah dirasa cukup lunak, angkat dan letakkan singkong di talam untuk proses pendinginan. Selanjutnya, setelah singkong sudah benar-benar dingin, kita baluri singkong menggunakan bubuk ragi yang telah dihaluskan. Di sini saya menggunakan 3 butir ragi, lalu saya haluskan hingga menjadi seperti ini. Baluri seluruh permukaan singkong dengan ragi tersebut agar proses fermentasi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita siapkan wadah dan lapisi wadah tersebut dengan daun pisang yang sudah kita siapkan. Lapisi seluruh permukaan wadah tersebut dengan daun pisang. Setelah itu kita masukkan potongan-potongan singkong yang sudah kita baluri dengan ragi. Susun potongan-potongan singkong tersebut ke dalam wadah yang sudah kita lapisi dengan daun pisang. Setelah singkong penuh di dalam wadah, kita lapisi kembali singkong dengan daun pisang. Setelah itu, kita tutup wadah tersebut dengan penutup hingga rapat. Selanjutnya, kita bungkus wadah tersebut dengan kain yang telah kita siapkan. Setelah itu, kita diamkan wadah tersebut selama 3 hari agar singkong dapat terfermentasi dengan baik dan menghasilkan tape yang enak. Setelah 3 hari, kita buka pembungkus kainnya. Lalu kita lihat
hasil tapainya. Nah, ini adalah hasil fermentasi tape selama 3 hari. Nah, untuk hasil tapenya itu lunak dan sedikit berair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mereview hasil percobaan pembuatan tape saya. Jadi di sini saya menggunakan bahan dasar singkong untuk membuat tape saya dikarenakan karena harga singkong yang murah, juga singkong ini sangat mudah didapatkan, serta pembuatan tape singkong terbilang mudah. Nah, jadi sebenarnya tanaman singkong ini bisa dibuat berbagai macam makanan yang bernilai gizi yang sangat tinggi melalui proses fermentasi. Salah satu contohnya adalah pembuatan tape singkong. Dalam proses fermentasi berlangsung, di sini ada beberapa aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, khamir, dan kapang. Sedangkan tape merupakan makanan selingan yang digemari oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Jadi ini adalah tape yang sudah saya buat dengan menggunakan bahan dasar singkong. Jadi untuk segi rasa dari hasil pembuatan tape saya ini rasanya itu manis dan juga agak sedikit asam. Jadi rasa manis yang dihasilkan tape singkong disebabkan karena adanya aktivitas mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi. Jadi fermentasi ini memerlukan bantuan jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau biasa kita sebut dengan ragi tape. Saccharomyces cerevisiae ini akan mengubah glukosa yang ada di dalam singkong untuk diubah menjadi alkohol serta energi karbon dioksida. Dalam proses fermentasi tape terjadi reaksi antara air dan pati yang disebut dengan hidrolisis. Proses hidrolisis ini berlangsung lama sehingga membutuhkan katalisator berupa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang terdapat pada ragi yang digunakan. Pada proses fermentasi akan terjadi proses perombakan karbohidrat menjadi glukosa dan fruktosa, serta senyawa lainnya yang menghasilkan rasa manis. Nah, selain itu bakteri dari asam asetat seperti Acetobacter aceti melakukan metabolisme yang bersifat aerobik yang berperan dalam mengoksidasi alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat. Jadi rasa yang dihasilkan oleh tape setelah terjadinya proses fermentasi ditentukan oleh bahan, formula, dan proses pembuatannya. Jadi semakin tinggi ragi yang diberikan, maka rasa tape singkong sendiri akan semakin dominan rasa asam daripada rasa manisnya. Jadi maksudnya semakin banyak ragi yang diberikan pada tape singkong ini, maka rasanya akan semakin asam. Dalam proses fermentasi terjadi proses degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan gula. Selanjutnya diubah menjadi alkohol atau asam sehingga menghasilkan makanan fermentasi berasa manis, alkoholik, dan sedikit asam atau manis. Aroma yang terdapat pada tape yang saya buat ini memang beraroma khas tape dan agak sedikit berbau alkohol. Mengapa? Ini disebabkan karena adanya aktivitas dari mikroorganisme yang ada pada ragi dapat mengesterifikasi alkohol dan asam sehingga menghasilkan aroma tape yang khas. Semakin tinggi dosis ragi yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kadar alkohol yang dihasilkan. Ini disebabkan karena adanya pemberian dosis ragi yang banyak, yang berarti memiliki khamir yang semakin banyak juga. Khamir inilah yang berperan dalam proses fermentasi dengan merombak glukosa menjadi alkohol. Tinggi rendahnya alkohol yang dihasilkan setelah proses fermentasi berhubungan dengan adanya jumlah khamir yang terkandung di dalamnya. Terjadinya pertumbuhan khamir berhubungan dengan aktivitas enzim amilase yang mengubah pati menjadi glukosa. Dengan adanya enzim maltosa akan dihidrolisis menjadi glukosa. Untuk tekstur tape yang saya buat ini, itu hasilnya lembek atau lunak dan juga agak sedikit keras, serta menghasilkan air. Mengapa? Karena semakin lama proses fermentasi yang terjadi, maka akan semakin lembek pula tape yang dihasilkan dan semakin banyak mikroorganisme yang mendegradasi pati menjadi dekstrin dan gula.
juga semakin banyak sehingga akan membuat tape menjadi lembek bahkan berair. Selain itu, lamanya proses pengukusan singkong juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari eh, tekstur tape ini. Karena semakin lama pengukusan, maka tekstur tape yang dihasilkan juga akan semakin lembek. Jadi tape sendiri mempunyai keunggulan, yaitu meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamina hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini juga karena tape memiliki berbagai macam bakteri baik yang aman untuk dikonsumsi tubuh, sehingga tape digolongkan ke dalam sumber probiotik bagi tubuh. Produk fermentasi tape dipercaya dapat memberikan efek yang menyehatkan bagi tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Mengkonsumsi tape dapat mencegah anemia, karena mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi mampu menghasilkan B12.